Wasallam, dan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita di dalamnya, semoga kita semua mendapatkan syafaat husnanya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Barkah rahimakumullah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian akan disampaikan oleh guru kita Mukarrami Al-Hajj Ahmad Al-Hazmi MC. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karramal insan bil aqli wal bayan wa faddala bidzalika min sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat kiram, para asatizah yang kami muliakan, Bapak dan Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Barkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Kita baru saja selesai melaksanakan salat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan kajian setiap Ahad pertama. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan pahala yang berlipat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan bersama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, keluarga, saudara, jamaah kita yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Kita yang hadir, semoga senantiasa Allah berkahi dengan kesehatan. Allah panjangkan umur kita, dikabulkan hajat-hajat kita, dilancarkan segala urusan kita, dijadikan keluarga dan keturunan kita orang-orang yang saleh dan salihah. Dan semoga dengan berkah suratul Fatihah ini, Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ana hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebentar ya Pak, saya lihat jadwal dulu. Tanggal 5 November 5 November itu hari Minggu. Kemungkinan nanti saya lihat ya, saya minggunya pulang jam berapa. Kalau saya baliknya siang atau sore, malamnya kita taklim. Tapi kalau saya baliknya malam, ya mau gak mau diliburkan, mungkin diganti hari gitu ya. Karena insya Allah nanti akhir bulan tanggal 26 Oktober insya Allah kami akan kembali berangkat melaksanakan ibadah umrah bersama rombongan jamaah. Baliknya tanggal 5 November. Ini juga suaranya udah mulai habis ini. Mohon doanya juga, lusa saya ke Jogja acara Taufik Akbar. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang bab rukun sholat. Ini saya ulangi sekali lagi ya.
hanya membahas secara global. Yang kedua, sebagai tambahan maklumat. Jadi nanti kalau ada ustadz atau guru di sini yang mengajar tentang bab fikih, biar dilanjutkan saja. Ini saya hanya bahas terkait masalah rukun, sunnah, dan makruh saja. Selebihnya kita kembali ke pembahasan yang lain. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hanya untuk menambah maklumat kita seputar sholat. Rukun yang keempat dari sholat yaitu qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Kemarin kita sudah rukun yang pertama yaitu niat, yaitu rukun yang kedua berdiri bila mampu, rukun yang ketiga takbiratul ihram. Kita masuk ke rukun yang keempat yaitu qiraatul Fatihah. Qiraah artinya baca, Al-Fatihah baca Al-Fatihah. Fa inna qiraatul Fatihati, sesungguhnya membaca suratul Fatihah dalam salat, min faraidus salati, bagian dari salah satu kewajiban atau rukun di dalam salat. Fi kulli raqatin, di setiap rakaat. Jadi semua rakaat, misalkan kayak kita salat Isya tadi, 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir. Empat-empatnya setiap rakaat harus baca Fatihah. Jadi 4 kali baca Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang kalau dia enggak baca Al-Fatihah. Nah sekarang, kalau salatnya sendiri, saya ulangi, kalau dia salatnya sendiri pasti baca Fatihah, betul ya? Nah Ustaz, sekarang kalau salatnya jamaah, wajib gak dia baca Fatihah? Belum, sabar. Nah menurut pendapat ulama ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, mau sholat sendiri, mau sholat berjamaah, setiap rakaat wajib baca Al-Fatihah. Mau sholatnya itu sir, zuhur, asar, mau sholatnya jahar, maghrib, isya, subuh, wajib baca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada pendapat mazhab yang lain. Menurut pendapat mazhab yang lain, kalau kita jadi makmum, gak perlu baca Al-Fatihah. Kita cukup menyimak bacaannya imam. Bisa dimengerti Pak? Pendapat yang ketiga mengatakan, lihat dulu sholatnya. Kalau sholatnya sir, apa sholat apa? Zuhur dan asar, kita makmum. Tadi siapa jadi imam? Pak Ustadz Idrus. Ustadz Idrus jadi imam. Kita sholat zuhur sama asar. Pendapat yang ketiga apa? Beliau baca Fatihah, kita pun makmumnya baca. Tapi kalau sholat yang dipimpin oleh Ustadz Idrus, sholatnya sholat jahar, sholat apa? Sholat maghrib, isya, subuh, maka menurut pendapat ulama, ketika bacaan jahar kita nggak baca, ketika bacaan sirnya kita baca. Tapi yang banyak dipegang masyarakat oleh ulama Indonesia, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, lebih baik kita baca aja. Jaga-jaga ada bacaan Fatihah imam yang kurang sempurna. Begitu ya. Oke. Kedua, ini masih dalam bahasa Fatihah. Imam baca, kita baca. Bacaan Fatihah wajib, rukun sholat. Nggak baca, nggak sah. Sekarang kalau sholat tarawih kan imamnya pembalap semua Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kurang lebih kayak begitu kan. Nah kita baru baca Qur'an, amin. Kita makmum baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Imam udah Allahu Akbar. Sujud. Kita rukuk apa? Habisin Fatihah. Kalau kita habisin Fatihah nggak ngikut imam, kalau kita ngikut imam, Fatihahnya kok? Jadi yang mana kita pilih? Maka ulama sepakat, maka sekalipun Fatihah kita kurang, kita ikut gerakan imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ketika kita bermakmum kepada seseorang, kita makmum kepada Ustaz Firdaus, ya kita ikutin dia. Dia rukuk, kita rukuk. Dia sujud, kita sujud. Begitu. Nah, lalu Fatihah saya bagaimana Ustaz? Pendapatnya Rasulullah SAW di dalam hadisnya, Rasul mengatakan, idza naqasat ahadukum fi sholatihi, kalau ada bacaan kalian yang kurang saat bermakmum atau gerakan kalian yang kurang, fal imamu dhabin, maka kekurangan bacaan dan gerakan kita itu menjadi tanggungan imam, bukan imam nanggung dosanya. Kalau imam nanggung dosanya, beliau gak mau jadi imam. Maksudnya bagaimana? Bacaan imam dan gerakan imam itu menjadi bacaan dan gerakan makmum yang barangkali kurang bacaannya, ya dalam artian belum selesai. Bisa dimengerti ya Pak? Sekarang selanjutnya, kalau saya umroh di Masjidil Haram, Imam Sudais bacanya begini Pak, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz Firdaus tadi imam sholat isya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dua-duanya sebetulnya baca suratul Fatihah. Kenapa? Karena kalau kita hitung, suratul Fatihah itu punya nama lain, namanya Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, satunya lagi mana? Nah, maka ulama mengatakan yang satu ayatnya Bismillah bagian dari 7 ayat suratul Fatihah. Nah, maka dari itu mazhabnya Asy-Syafi'i baca Bismillahnya harus dijahar. Kenapa? Karena bagian dari Al-Fatihah. Tapi pendapat imam yang lain boleh tidak dijaharkan. Jadi baca Fatihahnya cukup di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dimengerti ini Pak? Baik. Yang selanjutnya, ketika kita selesai membaca Fatihah, imam baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai dengan ayat yang terakhir, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu makmum, kalau kita bermakmum usahakan baca bismillah, baca amin. Amin. Kenapa? Meskipun itu sunnah, dianjurkan baca. Bahkan Imam Sudais sekalipun di Timur Tengah, imam-imam itu mereka mengucapkan juga waladdallin, amin. Itu imam pun berbaca. Kenapa? Karena ada di dalam hadisnya Nabi, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikat, yang aminnya
bersautan dengan aminnya para malaikat yang ikut menyaksikan sholat kita. Apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa di masa lalunya diampuni oleh Allah. Ya Allah, sekedar ucap amin. Maka jangan pelit-pelit, ya. Kalau imam lagi baca Fatihah selesai, kita ucapkan amin. Tapi buat yang wanita cukup pelan saja, lirih. Kenapa? Karena perempuan suaranya aurat, sautul mar'ah aurat. Jadi kalau bapak Haji Taryono telepon saya, Assalamualaikum Ustaz, geli. Tapi kalau perempuan yang begitu, wah, bisa menimbulkan hal-hal yang lain. Nah begitu juga kalau imamnya baca surat Al-Fatihah, makmumnya buat yang perempuan sholat tarawih, aminnya biasa saja, jangan diangkat suaranya, apalagi sampai ke dayu amin. Kata Ustaz Ustaz Idrus, suara siapa kehilangan? Iya, kasihan nanti jadi imam. Wah, tadinya mau baca qul karena suara amin yang merdu berubah. Jadi Ar-Rahman. Jangan. Jadi hatinya. Nah, ibu bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Terus yang selanjutnya, di dalam membaca suratul Fatihah ada syarat-syarat. Syurutu sihatiha, syarat sahnya membaca Al-Fatihah. Berarti kalau syarat dalam membaca Al-Fatihah ini kita nggak lakukan, Al-Fatihah kita tidak sah. Apa syaratnya? Yang pertama, an yusmi al-qari nafsu, harus kedengeran. Kecuali di sini apa? Idza kana mu'tadilus sam'i, kecuali orangnya bolong. Ya mau dia baca teriak kayak gimana juga nggak kedengeran. Maka maksudnya apa, Pak? Judulnya Qiraatul Fatihah, baca Al-Fatihah. Nama antum siapa? Mas Agung. Ini anggap aja di sini ada tulisan Al-Barakah. Coba Mas Agung baca. Al-Barakah. Ini namanya baca, Pak. Mas Agung baca. Udah Ustaz. Saya nggak dengar dalam hati. Itu bukan baca. Yang namanya baca ada suara. Minimal di sini menurut para ulama apa? Tahrikul lisan, bibirnya gerak. Maka ketika kita sholat baca suratul Fatihah, minimal kedengeran sedikit. Kalaupun seumpama kita takut mengganggu yang lain, minimal bibirnya gerak. Ini jangan diem aja kayak orang bengong gitu. Jangan, harus gerak. Itu syarat sahnya membaca suratul Allah. Gimana sholatnya mau ngefek? Kalau dalam Fatihahnya saja sudah amburadul. Ini. Yang kedua, an yurattabal qiraa'ah hasba tartibiha al-warid mura'iyan makharijul huruf. Harus berurutan, Pak. Rokat pertama, ayat pertama, ayat kedua enggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin, shiratal mustaqim, maliki yaumiddin, enggak boleh. Harus berurutan. Ya ini insyaallah kita udah kerjakan. Yang pertama tadi minimal bibirnya gerak. Yang kedua, alla yulhina fiha lahnan bi ghairil makna. Enggak boleh juga mentang-mentang dia qori jadi imam bacaan Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu waladhdallin. Sepi, enggak ada yang amin ini. Nengok ke belakang, udah kabur semua orang. Kepanjangan. Jadi jangan, ini lahan, enggak boleh. Ya bacanya mau murotal boleh, silahkanlah. Boleh lagunya Nahawan, Jiharka, Bayati, Soba atau yang lainnya silakan. Tapi jangan terlalu berlebihan. Atau jangan juga pakai tembang-tembang Sunda atau lagu-lagu Jawa. Ini saya pernah loh. Saya jadi makmum, lah tiba-tiba dia pakai
lahannya jauh. Janganlah ya, nggak usah. Ada yang begini, tapi ini masih dimaklumin. Tapi ada yang udah terlalu bukan kayak lagu nyinden gitu Pak. Iya kayak dalam begitu, janganlah. Bukannya sekalipun Ustaz, tapi kan makhorijul hurufnya benar. Ustaz tajwidnya juga nggak salah, tepat. Bukan masalah tajwidnya benar, makhorijulnya enggak, bukan masalah itu. Kehormatan Quran hilang Pak. Sekarang begini deh, lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu nadanya flat Pak, begitu. Coba sekarang 17 Agustus lagu 17 Lagutan Indonesia Raya diganti notnya pakai not dangdut, kamu lagu rock. Kalau nggak dipenjara kita. Kenapa? Kemuliaan lagu Indonesia Raya hilang. Nah itu lagu, apalagi Al-Quran. Dibacanya kemana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La ilaha illallah. Gak boleh. Jangan udah pakai yang lurus-lurus aja. Dan kalau memang dia korek juga jangan terlalu ini. Gak boleh lahan. Jadi gak boleh juga terlalu kepanjangan. Kadang-kadang orang terlalu main tajwid, akhirnya main lahan, tajwidnya ditinggalkan. Nah ini berbicara tentang lahan makhorijul huruf. Bacaan Fatihah ini Pak, ada bacaan Al-Quran, ada yang dikenal dengan 7 bacaan imam. Ada yang menambahkan 3, jadi selain qiraah sab'ah ada yang qiraah asyr, gitu ya. Intinya Pak, kalau kita belum paham ilmunya, jangan. Udah paham ilmunya pun lihat masyarakat kita. Saya jujur, saya belum hafal Quran belum. Saya baru hafal Quran 18 juz. Saat itu saya bilang ke guru saya mau mempelajari qiraah sab'ah. Kata beliau belum boleh. Kenapa? Karena hafalan Quran saya belum tamam 30 juz. Lalu apa yang terjadi Pak? Kadangkala ada orang itu kalau orang minta belaginya belagu. Begitu jadi imam, wadduha walaili idza saji. Ada nggak bacaan itu Ustaz? Ada, imalah. Lah saya yang 18 juz aja belum boleh belajar sama guru saya qiraah sab'ah. Tapi saya tahu ilmunya, tapi saya nggak pakai. Kenapa? Saya belum diperbolehkan sama beliau. Nah ini kadang baru timbang dengar suara mu'amar di kaset, wadduha. Akhirnya begitu jadi imam, wadduha walaili idza saji. Kata makmumnya, Pak Ustaz, kok tadi bacanya wadduha, gak wadduha? Itu apa ya Pak Ustaz? Nggak tahu, saya dengar di mu'amar bacanya gitu. Jangan. Nah, di dalam suratul Fatihah Pak, itu di dalam bacaan qiraah sab'ah itu beda-beda. Ada yang begini, ihdinas siratal mustaqim pakai shad. Ada yang pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Jauhan mana itu? Ghairil maghdubi alaihim. Ada yang baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah saya paham, saya makmum di Al-Barakah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada pertanyaan gak makmum? 100% yang jadi makmum di belakang saya sholatnya gak sah, mikirin alaihum. Apa Ustaz alaihum? Bener gak? Kita jangan menyelisihi. Sekalipun itu ada, ya sudah, bacanya bisa biasa aja. Saya tahu ilmunya, tahu, tapi tetap bacaan saya ya sudah yang biasa. Jangan terlalu berlebihan. Ini atau yang keempat, syaratnya apa? An yaqra'aha bil arabiyyah. Yang bacanya kita sudah pakai
bahasa Arab. Emang ada ustaz yang bahasa Indonesia? Ada. Kan kemarin pas takbiratul ihram saya sudah bilang di Surabaya ada orang namanya Yusman Roy. Yusman Roy Pak bilang sholat itu harus khusyuk. Setuju? Biar khusyuk harus paham bacaan sholat. Setuju? Biar paham bacaan sholat, maka kita sholat pakai bahasa sendiri-sendiri. Karena kalau pakai bahasa sendiri kita paham, benar ya? Tapi justru bukannya tambah khusyuk, malah hancur sembarang. Nah saya orang Betawi, saya sholat pakai bahasa saya, Allah gede banget. Kalau kata orang Tangerang, Allah gede jasa. Kalau kata orang Padang, Allah dan gadang. Yang repot lagi tak kalau ada yang Sunda jadi imam, Allah aduh pisan euy. Berapa? Gak bisa kayak begitu. Maka harus tetap apa? Bahasa Arab. Baca Fatihah pakai bahasa Arab. Nah ini beberapa di antara permasalahan dalam membaca suratul Fatihah. Lalu yang rukun yang kelima, ruknul khamis ar-ruku, yaitu ruku. Saya akan menjelaskan bagaimana tata cara rukunya yang detail saya bahas enggak, karena sekali lagi ini saya hanya menambah maklumat saja, gitu ya. Ruku ini harus diperhatikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh ya Allah. Maklum Pak udah usia. Udah tua ya Allah. Bapak Ibu lihat saja ya. Ada perbedaan di dalam ruku. Pertama kata Nabi, kalau ruku yang pertama ini tangannya ya. Posisi tangan antara kita ruku dengan sujud itu beda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kalau ruku apa? Yafuku asabi'ahu. Tangannya dibuka. Allahu Akbar, jadi dibuka. Jadi nggak begini. Tapi Rasul kalau ruku tangannya dibuka. Dan posisi tangan di mana Pak? Posisi tangan di dengkul. Jangan posisinya di bawah dengkul, di tulang kering. Kalau nanti di tulang kering posisinya jadi begini, nekuk. Nah, jadi harus di mana? Di sini. Atau jangan juga di paha. Kurang simetris. Jadi di dengkul. Tapi gimana Ustaz? Faktor usia, umur, nggak mampu, ya udah. Kalau yang udah usia ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Yang masih mampu di atas lutut, tangannya kebuka. Saya mengisi. Mas Agung coba tolong diri. Ya udah. Coba dulu. Saya ngisi di beberapa rumah sakit. Jadi kata dokter, ternyata Ustadz sholat itu bisa ada dari segi kesehatan. Orang yang rukunya itu ini berapa derajat ini? 90 ya? 90. Ini lurus, maka apa? Ini darah yang berada di tulang punggung ini akan mengalir ke otak. Maka apa? Dia tidak akan kena stroke kalau rukunya benar. Gimana? 90 derajat. Ini kalau ditaruh gini nggak jatuh. Masih kuat nggak? Makasih ya Allah. Dan itu loh. Mudah-mudahan dapat pasangan saya. Yang kedua, jadi ini pertama ya, tangannya dibuka. Jadi jangan dirapetin tapi dibuka. Lalu pandangan matanya itu ke bawah, enggak dalam. Itulah kenapa wanita dilarang jadi imam. Haram perempuan jadi imam bagi laki-laki. Di Al-Zaitun kan dibolehin. Kenapa?
Nah tadi amin aja bisa merusak sholat kita, apalagi dia jadi imam. Nah begitu ruku nggak ada yang ke bawah, dalam semua. Nih ya, sini, gitu ya. Ini ruku bawah. Dan ini makanya nanti ada salah satu rukunnya tumak nina. Jadi jangan juga buru-buru banget. Berhenti sejenak, baru sami Allahu liman hamidah. Nah, berapa jarak tumak ninahnya nih? Ini saya melompat nih rukunnya. Jarak tumak ninah itu qaulu tasbih, ucapan subhanallah. Itu tumak ninah. Ya beberapa detik saja. Tapi, nah di dalam nanti bacaan, ini bukunya saya nggak bawa nih. Yang satu lagi, bacaan ruku itu ada banyak Pak. Yang paling pendek subhana rabbiyal azim, paling pendek. Pertengahan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada lagi yang lebih panjang Ustaz? Ada panjang. Nah makanya kalau ada nanti imam bacaannya panjang, kok rukunya lama banget Ustaz? Barangkali dia mengambil bacaan yang panjang, atau jumlah bacaannya itu berbeda-beda. Ada kata Nabi minimal boleh baca 3 kali. Ada yang mengatakan 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Tapi kita juga harus sadar diri kalau kita jadi imam, jangan terlalu lama-lama. Apalagi kalau belakangnya makmumnya sudah rada sepuh. Jadi imamnya juga jangan lama-lama. Makanya biasanya tuh kalau imam udah rada lama dikit, makmum ngasih kode. Kalau udah dapet kode begitu, biasanya langsung selesai dah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan batal tuh yang ngasih kode begitu tuh ya. Nggak boleh. Ini ruku. Masalah yang ketiga, yang keenam, arafku minar ruku, i'tidal. Nah di sini tidak ada sesuatu yang sesuatu yang dipermasalahkan. Insyaallah i'tidal kita sudah sempurna semua. Sami Allahu liman hamidah. Kita makmumnya ngucapin Rabbana wa lakal hamd. Makanya kalau kita dilihat di Masjidil Haram, begitu sudah Sami Allahu liman hamidah, itu Bilalnya mengucap Rabbana wa lakal hamd. Nah gitu. Karena kita makmumnya begitu, jangan imam Sami Allahu liman hamidah, kita Sami Allahu liman hamidah, enggak. Rabbana wa lakal. Kalau mau lebih panjang boleh. Mikus samawati wal ard, mikum masjid min syai'un. Kita misalin baru terus sampai dengan yang terakhir. Nah di sini boleh kita bacanya yang paling pendek Rabbana walakal hamd. Lalu yang selanjutnya ruku. Nah ini di ruku ada permasalahan lagi. Saya bahas yang ada masalah-masalahnya doang ya. Jadi kalau i'tidal nggak ada masalah. Ruku hanya dibuka saja tangannya, didengkul terus ke bawah. I'tidalnya sami Allah liman hamidah. Itu memang kalau di dalam hadisnya Rasul itu hazuman kibai, antara dua pundak. Jadi memang Rasul ketika selesai ruku ngangkat tangannya di sini. Gitu. Ini begini. Kalau takbir memang begini, tapi kalau dari ruku begini. Sekarang pas mau sujud beda dengan ruku. Kalau ruku karena Nabi SAW membuka telapak tangannya, tapi ketika sujud yandomu asabi'ahu, Rasul merapatkan. Allahu Akbar, jadi dirapetin, enggak dibuka begini Pak, tapi dirapatkan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini lagi rame di Instagram, di YouTube. Ada yang mengatakan apa? Lutut duluan. Ada yang bilang tangan duluan. La tasjudu kasujudil bahir. Janganlah kalian sujud
seperti sujudnya seekor unta. Hadisnya sahih, benar. Ini gara-gara hadis pada berantem. Sholat katanya yang bilang apa? Yang kaki duluan salah, yang tangan duluan salah. Enggak begitu. Dua-duanya dikerjakan sama Nabi. Ada kalanya Rasulullah SAW sujud kaki duluan, baru ada saatnya di dalam hadis Rasulullah sujud tangan duluan, baru. Nah, bagaimana cara menyatukan dua hadis ini? Maka menurut para pendapat ulama itu berdasarkan usianya Rasul. Kalau masih muda, masih gagah, oke Pak, dengkul duluan. Tapi kalau udah usia, kan beda Pak. Mau turun loading dulu. Jadi udah gak usah dipermasalahkan. Yang bisa lutut duluan boleh, tangan juga, asal jangan pala duluan. Sama ntar pesannya. Nah ini, anggap ini apa? Lalu sujudnya, pas sujud ini harus saya perhatikan. Sujudnya laki-laki itu agak direnggangkan, tapi jangan jauh banget juga. Tapi yang samping, waduh nggak bisa. Nah disinilah kayak kita mau takbir sejajar dengan telinga. Nah, lalu kalau perempuan perbedaannya bagaimana? Kenapa di sini ada perbedaannya perempuan? Ternyata kalau dari segi kesehatan, ketika perempuan itu menjaga begini, ini tuh membuntu. Nantinya apa? Bagus buat peranakan. Allahu Akbar. Dari segi sholat Pak. Kalau perempuan begini, laki-laki dibuka sedikit. Nah, ini dan ada 7 anggota yang harus kena saat kita sujud. Pertama, 2 telapak kaki, 2 telapak tangan, 4. Terus ini dengkul tuh 2, 4, 6, 7. Nah ini ada yang mengatakan ada yang jidat saja, ada yang jidat dengan hidung. Mazhabnya Syafi'i mengatakan jidat dan hidung. Maka kalau sujudnya cuma jidatnya doang, hidungnya nggak kena, maka nggak sah. Itu takut keset kayak gitu ya, makanya harus dikenakan. Ini masalah sujud. Allahu Akbar. Sujud lagi. Nah, setelah sujud yang kedua, kan kita mau bangun ke rakaat selanjutnya. Ada duduk yang disunahkan, namanya duduk istirahat. Jadi setelah sujud yang kedua nggak langsung bangun, enggak, tapi apa? Duduk dulu. Duduk, baru bangun. Nah bangunnya memang di dalam hadis Nabi ada yang mengepalkan begini. Tapi kalau saya pribadi, saya pakai yang begini. Kenapa? Takutnya samping saya belum paham. Ini orang nggak boleh kepul-kepul tangannya, gitu. Jadi bikin orang nggak khusyuk. Lebih baik begini saja. Makanya saya kalau pakai cincin, saya lepas. Cincin saya kalau saya kecuali saya imam, saya lepas. Kenapa? Takut ganggu samping saya. Lacam. Takut saya. Nah ini julusul istirahat. Namanya julus. Nah duduk sebelum. Ada juga julusul habwah. Julus apa? Apa itu julus habwah? Duduk yang dilarang oleh Rasulullah. Kata Nabi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an julusil habwah. Rasul melarang kita duduk bubah. Apa duduk bubah? Duduk bubah tuh begini Pak. Gini nih. Nah,
Ini juz rubuah ini ya pas lagi Jumatan biasanya banyak yang begini. Maka apa kata Rasulullah? Zakat julusus syaitan. Itu cara duduknya setan. Gak boleh. Nah itu. Nah, ini beberapa masalah tentang sujud. Termasuk juga di dalam sujud ini ada bacaan-bacaannya banyak sekali. Maka yang paling pendek Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, kalau ada orang kok cepat banget pas lagi terawih, mungkin dia bacanya yang pendek atau barangkali dia bacanya yang cuma 1 kali atau 3 kali. Begitu yang lama barangkali dia ngambil bacaan yang lama atau bacaannya lebih dari 3 kali. Lalu yang termasuk rukun yang ke-8 yaitu ar-ruknul tsamin al-julus baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud tadi sudah. Dan di rukun yang ke-9 yaitu julusul akhir atau tahiyat terakhir duduknya. Ini insya Allah tidak ada perbedaan di antara para ulama-ulama yang lain. Hanya di permasalahan yang perlu kita permasalahkan seperti itu saja. Begini dengan yang begini. Termasuk nah yang ini ar-ruknul hadin asyar, rukun yang ke-11 yaitu as-salatu ala nabi, membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini ada memang di dalam teks hadisnya. Di dalam teks hadisnya Pak, memang bunyinya begini: at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka. Terus sampai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah, Allahumma sholli ala. Nah, di dalam teksnya memang tidak ada kata sayyidina. Seperti itu. Nah, maka sekarang nih Ustaz siapa tadi? Idrus. Maaf, kalau saya memanggil beliau Idrus saja kan gak sopan. Benar gak? Makanya kita panggil ada embel-embel bapak atau enggak Ustaz, gelarnya beliau. Kan begitu. Nah, apalagi kita memanggil Rasulullah langsung namanya, enggak sopan. Takriman wa ta'ziman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat ulama mengatakan boleh menambahkan kata sayyidina. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan khusus di dalam tahiyat tidak perlu ditambahkan kata sayyidina, cukup Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi silahkan saja, dua-duanya dibenarkan. Jadi ada yang membolehkan menggunakan kata sayyidina sebagai takriman, ada yang menggunakan tidak. Agar apa? Karena tidak mau menambahkan bacaan sholat. Gitu. Bisa dimengerti ya Pak? Jadi ya silakan saja mau pilih yang pakai ataupun tidak. Tapi kalau di luar sholat semua sepakat harus pakai kata sayyidina atau Nabi Muhammad. Baik, ini beberapa permasalahan di dalam rukun-rukun sholat. Lalu tertib, tumaknina, ini sokok sudah bisa dipahami semuanya. Saya hanya membahas yang secara global yang di situ banyak terjadi permasalahan-permasalahan dan perdebatan-perdebatan saja. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini Ustaz, masalah duduk sholat yang rakaat kedua itu ada yang gilir, ada yang tidak gitu. Karena gak di sini ya. Baik. Ya itu satu. Yang kedua kita baca Sayyidina itu ada sholawat Jibril apa ya itu namanya Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada. Itu gimana tuh? Apa kita harus mengikuti sholawat Jibril itu harus baca enggak pakai Sayyidina atau pakai Sayyidina apa ini? Baik. Pertama saya bahas yang sholawat dulu. Kalau di luar sholat, saya ulangi, di luar sholat ulama sepakat harus pakai kata Sayyidina Muhammad. Gak boleh kurang baik, kurang elok kita baca pas lagi tahlilan tuh. Biasanya setelah la ilaha illallah la
ada yang baca cuma begini, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Memang nanti kalau kita buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu di sana ada bab as-sholatu ala nabi, bab tentang bacaan sholawat kepada Rasulullah. Di sana ada siyabus sholawat, ada sigot-sigot bacaan-bacaan yang tarkibnya itu dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu karena Nabi yang mengucapkan sendiri. Nabi itu orang yang paling gak mau dipuji. Jadi gak mau Nabi itu ngomongnya, ayo kalau kalian mau baca salawat, ucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Nabi gak mau mengkultuskan dirinya di depan para umatnya. Makanya Nabi ngajarinnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi gak butuh penghormatan manusia. Beda sama kita, Pak. Kita punya gelar. Nah, gelarnya RC nggak disebutin, marah. Nggak benar, Pak, ada yang begitu. Ada gelarnya Pak Kiai diundang, tulisannya Ustaz turun derajat, marah. Ada yang begitu, Pak. Nah kalau Nabi nggak mau, nah makanya ada pendapat ulama, kenapa di dalam sirat ya bacaan itu di situ nggak disebutkan kata Sayyidina, karena di dalam hadisnya itu keluar dari Rasul. Maka Nabi mengucapnya Allahumma sholli ala. Tapi kita sebagai umatnya gak layak, harus menyebut Nabi harus dengan gelar Nabiyina Muhammad, atau dengan kata Sayyidina atau Maulana Muhammad, seperti itu. Nah termasuk salawat-salawat Jibril dan lain sebagainya Ibil Qulub, makanya menggunakan kata Sayyidina. Kalau di dalam sholat itu baru yang ada permasalahan. Di dalam sholat tadi ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak gitu. Nah, kembali yang kedua, yang pertama tadi, yaitu pertanyaan tentang duduk ketika tahiyat. Di sini dikatakan wa yuqsadu bil julus alladhi yakunu. Ini rakaat kedua atau rakaat keempat? Rakaat keempat. Di sini dibilang wa yuqsadu bil julus alladhi yakunu fi akhir rakaatin min rakaatin bihaitsu baqi bi yuqimu as-salam. Ada rukun yaitu duduk al-julus baina sajdataini. Dua dia ada. Sebentar. Di sini. Cara duduknya aniyatu ayyadul yumna ala fardhil ayman wa yadullu ala fardhil yasar wa takunu asabiyan maqsudan jihad kiblah. Jadi begini, Pak. Di sini memang saya marah soalnya kata ada pendapat di duduk yang rakaat kedua. Ada pendapat yang mengatakan seperti ini. Jadi maaf ya, pantat kita dudukin kaki kiri tapaknya, terus kaki kanannya ditekuk gitu ya. Tapi ada pendapat memang yang seperti ini duduknya. Nanti kalau Bapak umroh akan melihat orang begini, sholatnya begini. Di Mesir sendiri dulu kami banyak lihat orang begini ya, seperti itu. Adapun tahiyat terakhir seperti yang biasa kita lakukan, kaki kanannya agak dimasukkan, kaki kiri dimasukkan, kanannya ditekuk. Ada yang begini gimana Ustaz? Nah ini memang anjurannya seperti itu. Hanya saja kita melihat situasi dan kondisi. Kalau sudah bicaranya faktor U, maka nggak bisa dilawan. Kalau udah bicara faktor U, nggak bisa dilawan. Bagaimana? Ya udah, sebisa dan semampu kita. Apalagi kalau yang punya asam, gitu ya Pak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Baik ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Ustaz mau menanyakan sholat yang berjamaah di waktu di jaharnya, kan tadi ada makmum membaca Al-Fatihah. Iya. Di saat membaca Al-Fatihah itu bersama dengan waktu imam atau setelah imam? Masya Allah. Baik. Adapun bagi yang baca suratul Fatihahnya
mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Setiap rakaat dia baca, mau sendiri maupun makmum. Nah, berbicaranya saat dia menjadi makmum, maka pendapat yang kuat dalam kitab fikih Syafi'i, ketika kita menjadi seorang imam, itu setelah takbiratul ihram jangan langsung baca bismillah al-fatihah, jeda dulu sekian beberapa detik. Untuk apa? Agar makmum bisa membaca doa iftitah. Karena kalau imam sudah baca fatihah, makmum harus menyimak. Jadi sholli fardhu syai' Allahu akbar. Nah, mustahabnya itu makmum diam dulu. Ya, dia juga sama baca doa iftitah. Baru selesainya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi imamnya dapat baca doa iftitah, makmumnya juga dapat. Nah, setelahnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Itu baiknya, mustahabnya imam tuh jangan langsung baca surah, berhenti sejenak, jeda. Untuk apa? Agar imam punya waktu untuk baca suratul Fatihah. Waktunya berapa? Ya, nggak usah lama-lama banget juga, sekedarnya aja. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat ya, jedanya nggak terlalu lama, sekedar aja. Itu. Jadi seperti itu. Jadi bacanya pas setelah imam. Saat imam baca Fatihah nggak boleh. Ini loh. Nanti kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan besok, pertemuan besok barangkali mungkin atau terakhir atau bukan. Kalau masih ketemu, ini mantuk bab tentang rukun sunnah sholat dan yang dimakruhkan ketika sholat. Lagi sholat begini nih Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana hukumnya nih? Ntar kita di pertemuan selanjutnya bab makruh sholat sama sunnah sholat. Sekarang udah banyak Pak di masjid-masjid ada namanya sutroh. Sutroh itu jadi kayak pembatas. Taruh di depan begini. Boleh tas, boleh apa? Untuk apa? Agar orang gak ada lewat. Karena kata Rasulullah, li'an yakifa al-mar'u ala yadil musalli arba'ina khairun lahu min an yamurra ala yadil musalli. Kalian diam 40, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, 40 bulan, wallahu alam. Kata Rasulullah, lebih baik daripada lewat di depan orang. Ustaz, tapi kalau saya waktu pas umroh orang modal mandir aja beda. Karena di sono banyak orang. Kalau yang pas buang usahakan jangan. Nah, gimana caranya? Coba Mas Teguh. Kalau ada orang mau lewat, nih sempurna saya sholat. Mas Teguh coba dari sana. Ini nggak boleh nih lewat di depan saya. Nggak boleh di depan sini. Di depan sini. Maka kalau dia ada orang lewat, ditahan. Coba lewat. Kenapa? Agar dia nggak lewat. Kenapa? Karena dosanya besar sekali. Nggak boleh. Nah, sekarang coba masuk dulu. Coba masuk di sini. Kalau saya lewat gimana tadi? Ditahan ya. Nah, saya pernah ada kejadian Pak. Saya sholat subuh. Coba saya lewat. Ini dulu ya. Lagi-lagi ibadah butuh ilmu. Lah saya lagi sholat zuhur, saya ngamalin itu. Kata Nabi apa? Kalau ada orang di antara kalian, saudara kalian lagi sholat, terus ada yang lewat, tahan. Kenapa? Dosanya besar. Lah begitu dia mau lewat, saya beginikan. Begitu saya beginikan, dia salam. Allahu Akbar. Saya mau lanjut. Saya mau angkat,
subhanallah la ilaha illallah. Nanti juga gimana tuh kalau lagi sholat ketawa, kalau lagi sholat senyum, nanti ada pembahasannya insyaallah di pertemuan selanjutnya. Ini saya cukupkan sampai di sini karena juga butuh istirahat dari tadi subuh dari jam 3 acara maulid diulang ya nanti karena harus jaga stamina juga. Ustaz insyaallah mau ke Jogja, doanya ya Pak Ibu semuanya saling mendoakan agar kita sehat semuanya. Sebelum kita tutup kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Semoga apa yang kita pelajari malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ibadah kita semakin baik dan semakin khusyuk kepada Allah, dan semoga keluarga saudara semua yang dalam keadaan sakit Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, dan kita yang hadir semoga Allah berkahi dengan kesehatan. Ala hadini ya wa ala kulli niyatin shalihah bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin wa fa'ala ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi man anzalta ilayhi al-Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwaab as-sihah wal afiyah waftah lana ya Rahman ya Rahim abwaab al-ilmi wa abwaab al-rizqi wa abwaab as-salamah wa abwaab al-maghfirah wa abwaab al-jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasayyikhina wa limuallimina wa lijami'i man fil qubur minal muslimin wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ya Allah, ishfina washfi mardana wa mardal muslimin, fa innahu la shifaa illa shifaa'uh, shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la bala'an wa waba'an illa dafa'tah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian pada malam hari dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma billahi wa min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.